sittatu asya. Al-awwal satru ra'si lirrajul aw ba'dihi bima yu'addu satiran urfan wa wajhil mar'ati wa lubsul makhiti fi badanihi in kana rajulan wa lubsul kuffazaini lil mar'ah. Ats-tsani at-tatayyub bima yu'addu tayyiban fi at-tatayyub bima yu'addu tiban fi badanihi aw thawbihi aw firashihi aw ta'amihi. Ats-tsalis dahnu sya'ri ra'si wal lihyati. Ar-rabi' izalatu sya'ri wad dufri wa kaffaratu hadhihi al-arba'ah syatun aw it'amu thalathati asu'in li sittati fuqara'i li kulli wahidin nisbu sa'in aw shamu thalathati ayyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi yabihi wa bi ilmina bil musairi salihin fi darani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-mukhtasar latif fi kitab babil hajj ila anqal faslun fi muharramatil ihram. Pasal menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan sebab ihram. Rukunnya haji yang pertama adalah ihram. Disebut ihram karena menyebabkan haramnya sesuatu yang asalnya boleh. Ihram itu adalah niat. Dengan ihram maka berlaku beberapa keharaman. Di sini disebutkan wa yahrumu bil ihram sittatu asya. Haram disebabkan ihram 6 perkara. 6 ini kalau digabung-gabung secara global. Sebenarnya kalau ditafsil itu jadinya 10. Apa saja yang haram bagi orang ihram? Al-awwal satru ra'sir rajul wa wajhil mar'ah. Menutup kepala laki-laki dan wajah perempuan. Laki-laki haram menutup kepalanya. Jadi kepalanya ditutup walaupun sebagian. Walaupun sebagian itu hukumnya haram. Kalau perempuan wajahnya, kalau kepalanya wajib ditutup. Karena kepala perempuan itu aurat. Wajahnya tak boleh ditutup. Wajahnya nggak boleh ditutup. Nutupnya bima yu'addu satiran urfan, yang menutup dengan sesuatu yang dianggap satir menurut uruf, menurut kebiasaan. Ini haram ini. Kalau sampai dilanggar nanti ada dendanya, nanti ada kafarahnya. Jadi yang pertama bagi laki-laki, ini khusus laki-laki. Perempuan enggak. Menutup kepala. Batasnya kepala ya ini. Kalau dari depan tempat tumbuhnya rambut yang normal. Di belakang ini tulang tengkorak ini ya. Di belakang ada yang keras ini tulang tengkorak, yaitu batas kepala. Di bawahnya sudah bukan kepala itu. Ya. Bukan kepala, namanya kofa. Jitok, kata orang Jawa itu jitok, tengkuk. Orang kalau tidur disebut Abdul Kofa. Kalau doyan tidur ya disebut Abdul Kofa. Hamba dari tengkuknya. Jadi tengkuknya kepingin rebahan dituruti. Ini namanya Abdul Kofa. Yang dikatakan kepala ini dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai tulang tengkorak yang di belakang ini. Paling bawah, tulang tengkorak paling bawah. Di bawahnya kan masih ada rambut. Tapi sudah nggak ada tulang tengkoraknya ya. Nah, itu bukan kepala, tidak haram itu ditutupi. Yang haram ditutupi bagi laki-laki hanya yang area kepala. Termasuk ini putih-putih di atas telinga ini, ya, yang nggak ada rambutnya ini. Kan ada bagian tidak ada rambutnya di atas telinga. Ini juga kepala. Nggak boleh ditutupi. Jadi nggak boleh laki-laki menutupi kepala dengan sesuatu yang dianggap satir. Apakah itu kopiah, topi, imamah, itu slayer. Pokoknya tidak harus nutupi semua kepala. Sebagian kepala ditutupi nggak boleh. Pokok yang dianggap satir, urfan, penutup kepala. Tapi kalau nggak dianggap penutupnya kepala menurut uruf, tidak haram. Seperti payungan, karena panas payungan. Apa haram? Apakah payung dianggap penutup kepala? Bukan penutup kepala ya, maka tidak haram. Atau bernaung di bawah naungan, tidak boleh. Tidak masalah, boleh. Karena nggak dianggap satir. Atau ditutupi pakai tangannya gini. Apakah tangan dianggap satirnya kepala? Secara uruf tidak kan? Ya, tidak dianggap satirnya kepala. Maka tidak haram. Yang haram kalau yang dianggap satir, pakai
tidak ditutupkan toilasannya, pakai toilasan. Haram. Pokok apapun yang dianggap penutup kepala menurut uruf, maka hukumnya haram dipakai. Jadi apapun yang dianggap satir menurut uruf, ini haram. Walaupun pakai misalnya apa, tanah, lumpur. Jadi lumpur dioleskan ke kepalanya, haram, tidak boleh. Itu berarti nutupi kepala. Jadi lumpur dioleskan ke kepalanya, nggak boleh. Nah, kalau nggak dianggap satir tidak masalah, menyelam ke dalam air, walaupun airnya keruh. Apakah menyelam di dalam air, itu air yang ada itu dianggap penutup kepala? Nggak dianggap secara uruf, maka tidak haram ya. Itu yang haram menutup kepala dengan apapun yang dianggap sebagai penutup kepala menurut urufan. Kemudian wajhul mar'ah. Yang haram bagi orang ihram adalah menutup wajah bagi perempuan. Ini berlaku bagi perempuan. Ditutup total atau sebagian, tidak boleh. Perempuan pakai masker, ya, nggak boleh. Itu perempuan dalam keadaan ihram pakai masker, pakai cadar, tidak boleh. Itu kalau nempel, kalau nggak nempel tidak apa-apa. Biasanya kalau perempuan-perempuan yang demi menjaga kehormatannya biar wajahnya tidak dipandang oleh laki-laki lain, solusinya ya apa? Padahal termasuk keharaman ihram adalah menutup wajah. Lah ya apa ini, misalnya nggak kepingin wajahnya dilihat oleh laki-laki ajnabi, solusinya ditutup tapi jangan nempel. Ada biasanya kayak orang-orang tarim itu pakai topi yang ujungnya di sini panjang. Jadi ada topi tapi kan ada ujungnya sini kan ya. Kalau kopiah kan tidak ada, bulat gitu aja. Kalau topi kan bulat, terus di dalamnya ada, di depannya kan ada gini kan ya. Nah itu biasanya ada topi yang depannya itu panjang. Topi itu depannya panjang. Lah nanti ditutupi pakai cadar. Jadi cadarnya nggak nempel ke wajah, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Jadi perempuan menutup kepala itu nggak boleh, menutupi wajahnya nggak boleh kalau satirnya nempel ke wajah. Maka solusinya kalau kepingin tetap menutup wajahnya, ya ditutupi pakai kain, cadar atau yang lain, cuman jangan nempel ke wajah. Kalau orang zaman dulu dikasih kayu, jadi kasih kayu, topi dikasih kayu diikat, kemudian satirnya ada di depan agak jauh gini, jadi wajahnya nggak kelihatan, ya. Atau topinya petani, kan ada topinya petani yang bulat gede itu kan ya, itu ditutupi pakai kerudung atau apa, nggak kelihatan wajahnya, ngelilingi. Nggak nempel ke wajah, nggak apa-apa itu. Kayak ninja perempuannya. Itu nggak apa-apa itu. Nah, yang pakai topi bulat itu maksudnya, ya. Yang pakai topi bulat kayak ninja perempuan itu, nggak apa-apa. Tapi kalau langsung pakai cadar itu, nempel ke wajahnya atau masker, nggak boleh. Haram. Haram bagi perempuan nutupi wajah. Nanti kalau nempel ke wajahnya harus langsung dijauhkan, kena angin misalnya. Dengan cara tadi itu kok kainnya nempel ke wajahnya gara-gara kena anginnya, harus ditahan, dipegangi gitu ya. Dipegangi biar nggak nempel ke wajah. Pokok selama nggak nempel ke wajah tidak masalah. Kalau nempel ke wajah nggak boleh. Udah, termasuk yang haram bagi orang ihram adalah walubsul, punya nyantum mahid apa muhid. Pakai ha apa pakai kho? Hah? Kho. Mahid berarti ya, walubsul mahid. Ini kebanyakan dalam kitab ibaratnya adalah lubsul mahid. Kho, mahid. Mahid itu artinya pakaian yang dijahit. Tapi yang dimaksud yang haram bukan yang ini, tapi lubsul muhid, mengelilingi seluruh badan atau mengelilingi satu anggota badan, salah satu anggota badan. Ini yang haram. Jahitan atau enggak jahitan. Nah, jadi hati-hati kalau antum baca terjemah tok, lubsul mahid diartikan memakai pakaian yang dijahit. Berarti kalau dijahit tidak boleh, kalau nggak dijahit tidak apa-apa. Kalau yang kaos tidak ada jahitannya, kan ada kaos tidak ada jahitannya itu kan ya, langsung nyambung dari pabriknya begitu. Atau sarung sebagian, ada sarung yang nggak ada jahitannya di tengah, langsung nyambung begitu, jadi dari pabriknya ya langsung begitu. Oh itu tidak apa-apa, berarti tidak jahitan. Tidak. Yang dimaksud memang banyak kitab-kitab menggunakan ibarat lubsul mahid, pakaian yang dijahit. Tapi maksudnya yang nggak boleh itu lubsul muhid,
Bukan pakai kha tapi ha. Lubsul muhit, yang mengelilingi seluruh badan. Tidak harus seluruh badan atau satu anggota badan. Semua pakaian yang mengelilingi badan itu tidak boleh. Fi badanihi lubsul muhit fi badani. Jadi menggunakan pakaian, kalau mahid itu jahitan, pakaian yang dijahit. Tapi maksudnya pakaian yang mengelilingi fi badanihi, pada badannya atau satu anggota badan. Ini ingkana rajulan, khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Jadi laki-laki kalau ihram ya pakai pakaian khusus. Pakai pakaian khusus yang sekiranya tidak mengelilingi badan atau satu anggota badan. Nah, kalau perempuan tidak apa-apa, perempuan pakai pakaian normal itu tetap. Perempuan ihram tetap pakaian normal, tidak ada pakaian khusus kalau perempuan. Ini haramnya bagi laki-laki. Mengelilingi seluruh anggota badan haram, atau mengelilingi satu anggota badan haram juga. Termasuk jam tangan. Jam tangan mengelilingi lengan kan ya? Tidak boleh. Orang ihram pakai jam tangan. Dan memang tidak semestinya laki-laki itu pakai jam tangan. Tidak semestinya. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab sangat ingkar kepada orang-orang yang pakai jam tangan. Sering kan beberapa kali dalam kalam Habib Alwi bin Syihab itu disebutkan, jadi beliau zam, bahasa tarimnya itu zam ya, zam. Jadi menggunakan jam tangan itu tidak selayaknya bagi laki-laki. Kenapa? Akhirnya jadinya nanti fungsinya bukan untuk penunjuk waktu, fungsinya untuk zina, untuk gelang. Ya, fungsinya kalau penunjuk waktu ya harusnya dikantongi. Ya jam yang kayak orang-orang dulu itu ya, orang-orang dulu yang dikantongi itu bulat, jam yang dikantongi itu bukan ditaruh di sini. Kalau ditaruh di sini, tujuan utamanya bukan waktu. Waktunya itu hanya sampingan aja penunjuk waktunya. Tujuan utamanya akhirnya zina, perhiasan. Padahal laki-laki itu tidak semestinya menggunakan perhiasan kecuali yang ada tuntunan dari syariat. Yang ada tuntunan dari syariat apa? Laki-laki pakai cincin, pakai khotam. Itu sunnah pakai khotam, asal dari perak. Itu sunnah pakai cincin dari perak. Kalau pakai emas haram. Kalau pakai tembaga atau pakai baja atau apa, itu makruh. Itu pakainya dari perak. Jadi yang sunnah laki-laki pakai cincin itu dari perak, asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan jadi makruh juga. Nah, jadi termasuk jam tangan itu tidak boleh dipakai oleh orang ihram. Kenapa? Karena mengelilingi lengan, tidak diperbolehkan. Nah, jadi pakai kemeja kayak gini nih, mengelilingi badan, tidak boleh. Kaos tidak boleh, karena mengelilingi badan. Itu pakai sarung kayak gini nih yang dijahit tengahnya itu, tidak boleh. Pakainya, ya pakai sarung kayak gini tidak apa-apa, tapi jahitannya itu dilepas, dilingkarkan gitu aja ya, dilingkarkan begitu saja. Atau pakai kain ihram khusus itu, pakai kain ihram khusus itu. Nah, ini untuk orang ihram. Lah kan gampang lepas, ya sabuan, pakai sabu. Cuma begini, aslinya sabu itu mengelilingi perut apa enggak? Mengelilingi badan kan, area perut ini dikelilingi. Harusnya nggak boleh sabu itu, cuma dikecualikan. Karena kalau enggak pakai sabu ya melorot ya. Itu. Ya kalau sarung kayak gini bisa rapat. Kalau sarung kayak yang model pakaian ihram itu enggak terbiasa, sulit untuk rapat. Maka diperbolehkan pakai sabu. Aslinya sabu itu mengelilingi, harusnya tidak boleh, tapi dikecualikan oleh para ulama boleh pakai sabu. Boleh pakai sabu. Cuma di sini ada perbedaan kemudian. Kalau dulu kalau nggak salah Al-Fakir dengar dari Habib Ali Masyhur, Mufti Tarim. Habib Ali Masyhur, sabu itu ya sudah dipakai sabunya, dimasukkan itu jarumnya itu, besinya itu ke lubangnya ya. Tapi kemudian ujungnya kan masih ada ujungnya, jangan dimasukkan, udah biarkan begitu kelewer-kelewer gitu ya. Itu kata Habib Ali Masyhur. Termasuk di sini juga, ini Habib Alwi Al-Idrus di sarahnya Mukhtasar Latif juga sama. Seingat Al-Fakir, Habib Ali Masyhur memang begitu. Jadi sabuk itu dimasukkan, kan ada jarumnya itu, ya kan? Dimasukkan jarumnya ke lubangnya. Sudah gitu aja udah. Terus kan masih ada ujungnya ini kan ya. Ada ujungnya sabuk, sisanya itu kan panjang kan sabuknya, itu jangan dimasukkan.
Jangan dimasukkan, kan ada tempat memasukkan ujungnya itu biar rapi ya. Nah, itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Kenapa? Sabuk itu bolehnya lid-darurah. Wa daruratu qadar bi qadariha. Darurat itu ya seperlunya aja. Kalau dengan memasukkan jarumnya sabuk itu ke lubangnya sudah bisa rapat, ya sudah, ngapain mau dimasukkan lagi itu. Ini menurut beliau Habib al-Masyhur, tapi ya nggak semua sepakat. Ada yang mengatakan tidak masalah. Sabuk itu diperbolehkan sudah. Sabuk itu boleh pakai sabuk yang umum itu atau pakai tali. Pakai tali. Jadi kain ihram dilingkarkan begitu, kemudian antum pakai sabuk tali dari pakai tambang atau apa, diikat begitu, tidak masalah. Kalau kain ihramnya yang diikat tak boleh, akhirnya muhit. Kalau kain ihramnya yang diikat tidak boleh. Wadih ya. Nah, tapi kalau diikat pakai kain yang lain, pakai sabuk, ya, intinya fungsinya sabuk, itu boleh. Jadi apapun nggak boleh. Kayak ini juga nggak boleh itu. Tas yang perut itu nggak boleh itu. Karena mengelilingi perut. Lo kalau sabuk kok boleh? Ya sabuk ini darurah, biar sarungnya nggak gampang lepas. Tapi kalau tas perut itu nggak ada daruratnya itu. Nggak ada, maka tidak diperbolehkan. Itu. Wadah ya. Ini khusus laki-laki. Termasuk rida. Jadi pakai rida yang diginikan itu tidak apa-apa, digelilingkan kayak gini itu tidak apa-apa. Tapi nggak boleh diikat. Ujung dengan ujungnya nggak boleh diikat, yang rida yang atas itu. Jadi rida itu pakaian yang dipakai di tubuh bagian atas. Kalau izar itu pakaian yang dipakai di tubuh bagian bawah. Nah, itu. Ridanya ini tidak boleh diikat. Kalau dikelilingkan gitu aja tidak masalah. Kalau diikat tidak diperbolehkan. Udah, walubsul makhid al muhid fi badanihi in kana rajulan, khusus untuk laki-laki ini. Walubsul kufazain lil mar'ah, bagi perempuan enggak apa-apa pakai pakaian mengelilingi, tapi satu enggak boleh. Kaos tangan, sarung tangan, kufazain, 2 sarung tangan enggak boleh. Baik sarung tangan yang umum itu atau yang model lama. Model lama itu ya kain dikelilingkan, itu dililitkan ke tangannya kemudian diikat. Itu enggak boleh itu. Kalau zaman dulu sarung tangan ya gitu, kain agak lebar gitu dililitkan ke tangannya kemudian diikat. Itu enggak boleh. Karena tangannya takut kelihatan misalnya. Enggak boleh. Untuk ketika ihram tidak diperkenankan pakai sarung tangan. Kalau laki-laki pakai sarung tangan. Ini kan yang enggak boleh, walubsul kufazain lil mar'ah. Menggunakan sarung tangan bagi perempuan enggak boleh. Kalau laki-laki boleh apa enggak menggunakan sarung tangan? Ini kan enggak bolehnya bagi perempuan. Bagi laki-laki boleh apa enggak? Laki-laki boleh enggak? Kalau pakai sarung tangan yang biasa itu ya enggak boleh. Kenapa? Mengelilingi, termasuk lubsul muhid, mengelilingi tangan. Ya, mengelilingi tangan. Tapi kalau dililitkan tanpa diikat enggak masalah. Kayak kain misalnya rida atau apa sapu tangan misalnya, cuma dililitkan begitu aja tapi tanpa diikat enggak masalah. Perempuan enggak boleh nutupi tangannya. Tapak tangannya ya, tapak tangan. Kalau lengannya wajib aurat. Tapak tangannya enggak boleh. Tapak tangannya enggak boleh. Baik dililit pakai sarung tangan yang umum itu enggak boleh, atau pakai kain yang dililitkan itu enggak boleh juga. Laki-laki kalau pakai sarung tangan enggak boleh karena kategori muhid, mengelilingi tangan kan. Itu enggak boleh. Tapi kalau cuma dikasih kain gitu aja, dililitkan begitu tanpa diikat, nggak masalah. Tetap muhid itu.
Kan pakaiannya udah jadi, memang muhit ngelilingi jari-jari, ngelilingi tapak tangan, ya kan? Bukan masalah kretekannya itu, bukan. Nah, itu. Tapi ini sudah terkelilingi, ini tidak boleh. Laki-laki pakai muhit mengelilingi seluruh badan atau mengelilingi salah satu anggota badan, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Wah, deh ya. Udah, ini bagi perempuan, lubsul quffazain, kayak sarung tangan. Atsani, keharaman yang kedua. Ini baru dihitung kedua, padahal tadi kan nomor 1 itu ada beberapa kan. Satru ra'sir rajul wa wajhil mar'ah. Lubsul mahid ini atau muhid ini harusnya dihitung lain. Tapi di sini jadikan satu. Makanya tadi dihitung 6 secara global. Kalau diperinci itu ditafsil sebenarnya ada 10. Yang kedua yang haram bagi laki-laki, bagi semua orang yang ihram, at-tatayyub. Kalau punya antum tadi nasnya gimana? At-tatayyub bima yu'addu tiban. Jadi menggunakan wewangian yang memang dianggap wewangian itu. Jadi apapun yang dianggap wangi secara uruf, yang dianggap wewangian secara uruf itu tidak diperkenankan. Laki atau perempuan. Digunakan di mana? Fi badanihi, untuk badan, tidak boleh. Au saubihi, untuk pakaian, tidak boleh. Au firashihi, tempat tidurnya, tempat duduknya, tidak boleh. Atau tempat berdirinya. Jadi kalau tahu lantai itu pakai pewangi, jadi dilap pakai pewangi, tidak boleh kakinya ini nyentuh lantai itu kalau tahu itu kalau wangi. Kalau nggak tahu nginjak wangi, harus segera dibersihkan, dibilas. Wah, tehnya. Jadi orang ihram tidak boleh menggunakan wangian. Menggunakan wangian, ya apapun yang dianggap wangi itu tidak diperkenankan. Itu baik pada badan, pakaian, firos, tempat duduk, tempat tidur, auto amihi, untuk makanannya, tidak boleh kasih pewangi. Jadi kayak relaksa, tidak boleh mengkonsumsi relaksa, tidak diperkenankan. Au syarabihi, atau minuman yang dikasih pewangian, itu tidak diperkenankan. Kayak sekarang ada teh dengan aroma mawar, ya kan? Ada teh aroma mawar, dikasih aroma melati, tidak boleh. Itu tidak diperkenankan. Karena melatinya itu tujuannya untuk apa? Rasa apa wanginya? Wanginya kalau teh rasanya, iya kan? Kalau teh tujuannya daun tehnya ditaruh itu dimasukkan ke air itu, apa tujuannya? Rasanya apa wanginya? Rasanya. Tapi kalau melati dimasukkan situ, wanginya apa rasanya? Wanginya. Mawar dicampurkan ke situ, wanginya apa rasanya? Wanginya. Siapa mau minum rasa mawar? Paham ya? Tujuannya wanginya, tidak diperbolehkan. Jadi menggunakan wewangian yang dianggap wangi secara uruf untuk badan, pakaian, itu tempat duduk, tempat tidur, tempat berdiri yang ada, jadi habis dilap itu lantainya nggak boleh itu. Makanannya, minumannya itu tidak diperkenankan. Jadi yang dimaksud tip itu, at-tip itu apa sih maksudnya? At-tip itu biar kita paham. Jadi at-tib itu ma yuqsad minhu raihatuhu at-tayyibah walau ma'a ghairiha. Jadi apapun yang haram, laki perempuan sama ini, apapun yang dimaksud darinya aroma wanginya, walaupun disertai tujuan lain. Sabun wangi, itu yang dimaksud apa? Bersihnya apa wanginya? Sabun wangi, yang dimaksud bersihnya apa wanginya? Dua-duanya. Kalau wanginya, kenapa antum mandi pakai sabun, pakai minyak wangi aja? Sabun itu yang wangi, dimaksud wanginya apa aromanya? Wanginya apa bersihnya? Untuk bersih dan juga wangi. Masuk dobit apa enggak? Masuk, karena yang dimaksud tip yang haram digunakan oleh orang ihram, apapun yang dimaksud dari perkara itu, kayak sabun itu, apapun yang dimaksud darinya aroma wangi, walaupun ada tujuan lain. Tapi wanginya dimaksud memang ada tujuan untuk wanginya. Wanginya sabun itu enggak dimaksud, yang dimaksud bersihnya. Kenapa yang tidak beli sabun asepso aja? Kenapa beli yang wangi? Ya, kenapa beli Lux atau yang lain misalnya yang wangi? Kalau memang tujuan bersih ya udah beli asepso aja atau sulfur. Ya.
Atau sulfur atau sabun kodok itu sabun gatel-gatel itu. Kenapa enggak beli itu inti? Kalau memang tujuannya bersih itu juga bersih. Ya, kenapa enggak itu? Berarti wanginya yuksat apa enggak dari sabun itu? Yuksat. Nah, maka haram. Sampo tujuannya untuk membersihkan kotoran yang ada di kepala apa wanginya? Sampo yang wangi. Dua-duanya haram apa enggak? Haram. Pasta gigi yang ada wanginya, yang ada aroma wanginya, tujuannya untuk bersihnya gigi apa wanginya? Dua-duanya haram. Jadi apapun, hand body dan yang lain-lain. Oh enggak, hanya untuk melembabkan kulit itu udah minyak goreng aja. Atau minyak zait. Minyak enggak boleh ya, berminyak enggak boleh laki-laki. Untuk laki-laki enggak boleh nanti tip. Wadah ya. Jadi apapun yang dimaksud wanginya, walaupun disertai tujuan lain, tapi wanginya memang menjadi tujuan, maka nggak boleh. Relaksa, tujuan rasanya apa wanginya? Antum ngemut relaksa itu. Tujuan makannya apa wanginya? Dua-duanya. Kalau memang tujuan makan permen, beli aja permen yang nggak wangi. Kenapa beli yang wangi? Berarti aromanya dimaksud. Teh yang ada aroma melati, dikasih aroma melati, dikasih aroma. Jadi hati-hati minum tongji pas ihramnya. Itu ada aroma melati atau sari wangi yang aroma mawar, tidak boleh. Kenapa? Wanginya itu dimaksud itu. Enggak, tujuan tehnya ada, beli aja teh hitam yang nggak ada aromanya itu, yang nggak ada aroma melati. Kenapa harus yang ini? Berarti ada tujuan wanginya itu. Itu. Wadah ya, dan seterusnya. Jadi apapun yang dimaksud wanginya, walaupun ada tujuan lain, tidak diperkenankan. Ada sesuatu itu wangi, tapi memang nggak dimaksud wanginya. Apel itu, sebagian apel itu beraroma wangi ya, aroma apel. Wangi apa enggak? Ada apel yang wangi. Buktinya ada parfum aroma apel kok. Paham ya? Parfum aroma apel. Lah ini tujuannya bukan aromanya apel itu. Tujuannya makannya. Nah, kebetulan ada aroma itu, bukan dimaksud aromanya. Kalau apel asli itu ya, tidak dimaksud itu aromanya, yang dimaksud makannya. Beda kalau yang pakai perasa atau dikasih aroma apel, itu memang tujuan wanginya minyak wangi aroma apel, haram dipakai karena minyak wangi aroma apel dimaksud aromanya. Wadah ya. Bukan untuk dimakan kok, aromanya yang dimaksud. Beda kalau apel yang memang asli wangi. Ini yang dimaksud bukan aromanya, antum kepingin makan apelnya, bukan kepingin wanginya. Maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau misalnya kayak masakan-masakan Arab atau India, itu kan biasanya dikasih cengkeh. Kan ada aromanya kan itu, cengkeh itu. Tapi yang dimaksud bukan aromanya itu. Tidak apa-apa. Cengkeh, kapulaga. Ya. Kapulaga, yang dimaksud itu bukan aromanya, tapi untuk membuat rasanya lebih mantap. Rasanya lebih mantap dikasih cengkeh, dikasih kapulaga itu rasanya lebih mantap. Kurang apa? Ya kalau orang yang nggak terbiasa, tapi orang yang terbiasa nggak enak kalau nggak ada kapulaga, cengkeh. Ini yang dimaksud rasa sebagai perasa. Nggak masalah, bukan wanginya, bukan aromanya, maka nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi yang nggak boleh itu ketika yang dimaksud aromanya, walaupun ada tujuan lain selain aroma. Apapun, sabun wangi, sampo wangi, minyak wangi, atau pakai bukhur itu. Jadi dia naruh tangannya atau pakaiannya di atas bukhur itu, asapnya itu biar wangi, nggak boleh itu. Apapun yang dimaksud wanginya tidak diperbolehkan. Baik itu untuk badan, pakaian, tempat tidur, tempat duduk, tempat berdiri, itu makanan, semuanya tidak diperbolehkan. Tapi haram itu, haramnya menggunakan tip ini dengan catatan idza sta'mala tip alal wajhi al-mu'tadi fi dzalika tip.
haramnya jika digunakan dengan cara yang wajar untuk jenis pewangi itu. Nah, jadi haramnya menggunakan wewangian apapun yang beraroma wangi itu kalau memang digunakan dengan cara yang wajar untuk jenisnya, untuk masing-masing jenisnya. Ya apa? Nanti ada penjelasan lebih lanjut ini. Idza sta'malahu 'alal wajhil mu'tad fi dzalikal tib. Jadi kalau digunakan dengan cara yang wajar di dalam penggunaan wewangian itu. Karena ada wewangian itu cara penggunaannya dengan cara dibakar untuk mendapatkan aroma wangi dari asapnya itu. Ada dengan cara dioleskan, ada dengan cara dimakan, ya, ada dengan cara macam-macam, ada dengan cara dihirup. Nah, maka yang haram itu kalau sesuai penggunaan yang wajar. Imam Sulaiman Al-Qurdi, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi itu membagi minyak wangi itu menjadi 4 macam. Jadi anwa'ut tib. Min haitsu isti'maluhu. Ini ada 4. Macam-macamnya pewangian ditinjau dari sisi penggunaannya ada 4. Haram kalau digunakan sesuai peruntukannya itu. Yang pertama yaitu ma'tida at-tatayyub. Ma'tida at-tatayyub bihi bitabkhir. Ini macam-macamnya minyak wangi
atau wewangian berdasar cara penggunaannya. Jadi yang haram bagi orang ihram menggunakan wewangian sesuai cara penggunaan yang asli, yang umum, yang lumrah. Kalau digunakan untuk tidak sesuai penggunaan yang umum, tidak haram. Sambil tak terangkan. Anwa'ut tib min haitsu istimaluhu. Macam-macamnya wewangian sesuai cara penggunaannya. Pertama, ma'tida at-tatayyub bihi bitabkhir. Sesuatu yang biasanya digunakan sebagai wewangian dengan cara penguapan. Dibakar, diambil uapnya, diambil asapnya. Contohnya kal'ud, kayak gahru. Jadi gahru itu wangi kan ya? Beraroma wangi. Penggunaan ud yang wajar, penggunaan gahru yang wajar. Penggunaan gahru yang wajar itu dibakar, diambil uapnya atau dikantongi. Hah? Atau dikantongi. Atau digosokkan ke badan. Yang wajar adalah bitabkhir, kalau masih berupa kayu, belum diekstrak jadi minyak wangi, masih berupa kayu gahru, itu penggunaan yang wajar. Kan wangi itu kan, dimaksud wanginya apa? Bakar-bakarnya wanginya kan, tapi cara penggunaannya dengan cara dibakar. Maka yang haram bagi orang ihram ngambil wewangian gahru itu dengan cara dibakar, kemudian tangannya dikenakan ke asapnya atau pakaiannya dikenakan ke asapnya. Itu yang haram. Kalau enggak haram. Misal ada gahru dibakar, dia hanya bawa dok, tapi nggak kena asapnya. Asapnya nggak kena ke pakaiannya, nggak kena ke badannya, nggak masalah. Wah deh ya. Atau dia masuk ke dalam ruangan yang habis diuapi pakai gahru, tapi asapnya udah nggak ada. Asapnya udah hilang, aromanya masih tersisa. Dia masuk ke situ, nggak apa-apa. Ya, jadi menggunakan wewangian bagi orang ihram itu haram kalau dengan penggunaannya dengan cara yang lumrah untuk masing-masing jenis. Untuk gahru, jenis gahru ini wewangian yang ngambil wanginya dengan cara dibakar, kemudian asapnya dikenakan ke badan atau ke pakaian. Yang haram bagi orang ihram kena asapnya gahru, itu yang haram. Kena asapnya gahru, baik kena pakaian atau kena badan. Kalau hanya gahru dikantongi atau jualan gahru tidak masalah. Jadi sambil ihram jualan gahru, botol-botol gahru, Kalimantan atau gahru mana misalnya, gahru Papua atau mana, itu Kamboja, tidak masalah. Atau dikantongi. Walaupun di tangannya itu akhirnya berbau wangi, tapi kalau yang asli tidak bakalan. Dipegang toh, tidak bakalan wangi ke tangan. Kalau dipegang wangi atau dicium aroma wangi, tandanya apa? Dikasih pewangi sudah. Kalau gahru yang asli dicium tidak bakalan wangi, dibakar baru wangi. Kalau nggak dibakar tidak wangi. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'tida at-tatayyub bi istihlaki ini. Itu. Ada yang apa? Wewangian, cara urufnya, adatnya menggunakan wewangian itu dengan cara bistihlaki ini, diambil bendanya, dioleskan begitu, disiramkan, dicelupkan ya. Nah, ini haramnya berarti dioleskan, imma bisabihi alal badan aw saub, dengan cara dituangkan atau dioleskan ke pakaian, dioleskan ke badan, atau badan kita yang dicelupkan ke situ, pakaian kita yang dicelupkan di situ. Contohnya kamail wardi, kayak air mawar atau minyak parfum itu sekarang itu parfum itu wangi kan. Cara penggunaan yang umum gimana? Dioleskan ke badan atau ke pakaian. Nah, berarti yang haram bagi orang ihram menggunakan minyak wangi parfum dengan ketika disemprotkan ke badan atau pakaian, dioleskan ke badan atau pakaian, atau tangan kita masukkan ke minyak parfum itu, ke minyak wangi itu, atau pakaian kita celupkan ke situ. Ini yang haram. Kalau minyak wangi nggak dipakai, kayak gini dok, ada minyak wangi diwadahi botol, dikantongi atau dipegang gini, nggak ada wangi-wangi yang tersisa ada di sini, tak pegang tak gini,
Haram apa enggak? Enggak haram bagi orang. Enggak haram. Tak pegang atau tak kantongi, tak bawa kemana-mana. Enggak haram. Yang haram kalau dioleskan. Itu. Bendanya parfum itu ada yang nempel ke pakaian atau ke badan. Ini yang enggak boleh. Wadah ya? Itu bi sabi al badan aw sawab aw bi qamsihima fihi kama'il wardi. Gitu. Itu yang enggak boleh. Atau parfum disemprotkan ke tempat tidur, ke kasurnya itu, keranjangnya disemprotkan, habis itu dibuat tidur. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Wadah ya? Tapi kalau parfum itu disemprotkan ke tembok biar ruangannya wangi, dia tidur di kasur tapi nggak ada semprotan minyak wanginya di situ, nggak masalah walaupun ada aroma harum di ruangan itu. Jadi yang disemprot temboknya disemprot, kemudian tidur di kasur biar ruangannya wangi, nggak masalah. Wah deh ya. Gitu. Kemudian udah ini yang kedua. Jadi ini haramnya kalau bisnis lagi ini. Dengan cara lain tidak haram. Nomor 3, matida atatayyub biwati anfihi alai awaksihi. Ada yang wangi, sesuatu beraroma wangi, tapi ngambil wanginya, menikmati wanginya itu dengan cara wewangian itu ditaruh di hidung atau hidung kita taruh ke wewangian itu, kayak bunga. Bunga itu wangi kan? Memanfaatkan wanginya, kita bisa mengambil manfaat dari wanginya dengan cara apa? Bunganya kita ambil, kita tempelkan ke hidung. Atau hidung kita dekatkan ke bunga. Lah maka haramnya bagi orang ihram ya seperti itu untuk bunga. Jadi bunga ditaruh di hidungnya atau hidungnya ditaruh di atas bunga. Ini yang nggak boleh. Nggak boleh. Seperti itu. Tapi kalau nggak ditaruh di hidung nggak apa-apa. Kayak ruangan dikasih bunga mawar. Jadi ruangan dikasih bunga mawar. Harumnya kemana-mana kan ya? Nggak masalah. Yang penting jangan dihirup ke hidung. Baik bunganya yang antum ambil, antum tempelkan ke hidung, atau hidung antum tempelkan ke bunga itu. Nggak boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau hanya ditaruh di dalam ruangan, kayak bunga sedap malam, melati, pewangi ruangan itu istimalnya ya bukan dihirup juga itu ya umumnya. Ya biar ruangannya wangi gitu aja. Nggak dihirup. Pewangi ruangan ini wallahualam, kalau faham al-fakir tidak haram karena tidak masuk ke salah satu ini. Itu kan yang dimaksud aromanya. Tapi selama nggak ditempelkan ke hidung, dan ya walaupun umumnya tidak ada yang ditempelkan ke hidung, pusing jadinya ya. Nanti kayak bunga sedap malam, kamarnya manten itu ya, dikasih melati, bunga sedap malam, mawar, itu wangi, tidak masalah. Yang penting jangan ditempelkan ke hidung. Jangan ditempelkan ke hidung. Kalau tempelkan ke hidung dihirup itu, atau didekatkan hidung kita ke bunga itu dihirup, itu baru haram. Kalau enggak haram. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, maktida atatayyub bihi bihamli. Ada yang cara ngambil manfaat wanginya itu dengan dibawa gitu aja. Dengan dibawa antum akan beraroma wangi di mana-mana. Seperti mesik itu. Mesik kantongi aja udah. Antum pegang, antum bawa, wanginya nyebar. Minyak misik itu, kasturi, atau dikantongi begitu, wangi. Nah, itu misik itu haram kalau dibawa. Kalau nggak dibawa nggak haram. Ditaruh di dalam ruangan, jadi pengharum ruangan ya. Ditaruh di dalam ruangan, nggak antum bawa. Ditaruh gitu aja di ruangan, akhirnya ruangannya wangi, nggak masalah. Wah deh, nah, ini macam-macamnya minyak wangi. Jadi haramnya kalau dengan cara yang disebutkan ini. Pakai minyak rambut yang wangi, hand body yang wangi bagi perempuan nggak boleh. Nah, udah ini keharaman bagi orang ihram yang kedua. Yang ketiga asalis dahnu sya'rir ra'si wal lihyah. Minyai rambut kepala atau jenggot. Ini haram ini. Meminyaki rambut kepala atau rambutnya jenggot. Khusus dua ini. Rambut yang lain tidak haram diminyaki. Yang haram hanya rambut kepala dan jenggot. Ini haram diminyaki. Tidak harus wangi ini, hatta minyak goreng.
minyak zaitun, minyak goreng, minyak apa saja, minyak kelapa, pokok minyak. Meminyaki rambut, kepala, sama meminyaki jenggot, ini haram. Ini yang muktamad, ada 5 qaul. Ada yang mengatakan tidak hanya rambut kepala sama jenggot, seluruh yang ada di wajah, alis, bulu mata, kumis, semuanya diminyaki haram. Nah, ada khilaf-khilaf, ada 5 pendapat. Yang muktamad ya yang satu disebutkan itu tadi, jenggot sama apa? Sama rambut kepala. Selainnya enggak. Khusus rambut kepala, ini rambut kepala sama jenggot. Karena itu hati-hati kalau makan daging. Makan daging yang digoreng atau enggak digoreng berminyak itu. Hati-hati minyaknya nempel ke jenggot, haram, harus segera dibersihkan. Jadi ketika makan daging atau makan yang berminyak, makan makanan yang berminyak, nasi goreng Aceh ya, berminyak itu. Atau makanan-makanan apa saja yang minyaknya banyak itu. Hati-hati kalau sampai nempel ke jenggot atau ke rambut, minyaknya itu harus segera dibersihkan. Kalau sengaja haram dan kena denda. Kalau nggak sengaja segera dibersihkan ya, segera dibersihkan. Dahnu sya'ri ra'si wal lihya. Ini yang ketiga. Jadi dengan minyak apapun, termasuk minyak goreng. Khusus rambut kepala dan jenggot, selainnya enggak. Ar-rabi izalatus sya'ri wad dufri. Ini juga haram. Menghilangkan sebagian rambut atau kuku. Ini juga haram. Menghilangkan rambut atau kuku. Kecuali kalau rambut itu mengganggu, seperti rambut yang tumbuh di dalam mata, bukan di kelopak mata, di dalam mata seandainya ada, maka tidak apa-apa dihilangkan. Atau kuku yang pecah. Kalau nggak dipotong menyakitkan. Kalau nggak dipotong menyakitkan, kesenggol-kesenggol sakit. Udah dipotong yang sakit itu aja, yang lain nggak usah. Nah, ini tidak apa-apa ini. Kalau mengganggu. Nah, menghilangkan walaupun 1 helai rambut. Walaupun tidak sampai 1 helai, ujungnya jadi potong. Dipotong, dicukur, dibakar, nggak boleh. Haram. Menghilangkan rambut dan kuku. Ini tidak diperbolehkan. Kecuali darurat. Terakhir, dendanya melakukan keharaman-keharaman tadi dari nomor 1, 2, 3, 4 tadi itu. Kalau itu sampai dilanggar, apa dendanya? Wa kafaratu hadhil arba'ah. Kafaroh, denda pelanggaran yang model 4 tadi itu, dari 1 sampai 4, itu adalah syatun, nyembelih kambing. Kambing yang memenuhi syarat kurban. Jadi kalau gibas umur 1 tahun, genap. Atau di atas 6 bulan asal gigi depannya sudah tanggal, sudah poel. Kalau kacangan harus 2 tahun. Atau itu. Jadi kalau kacangan itu harus 2 tahun. Poel enggak poel enggak ada urusan. Yang penting harus 2 tahun sempurna masuk usia ketiga. Ini dendanya. Apa harus itu? Boleh milih au it'amu salasati asu'in li sittati fuqara. Milih. Enggak mampu ini, enggak harus urut. Boleh milih. Pertama nyembelih kambing yang memenuhi syarat udhiyah, atau memberikan makanan sebanyak 3 sok kepada 6 fuqara, kepada 6 orang fakir. Likulli wahidin nisfu sa'in. Setiap satu fakir dikasih setengah sok. 1 sok itu apa? Hampir 3 kilo ya. 1 sok itu hampir 3 kilo. Berarti kali 3. 3 sok. 3 kali 3 berapa? 9 kilo. Berikan ke orang 6 fakir, harus orang fakir atau miskin. Berikan kepada orang 6, berarti masing-masing orang fakir mendapat jatah 1,5 kilo kepada 6 fuqara. Ini pilihan kedua. 1 kilo apa? Beras apa gandum? Tergantung makanan pokok yang berlaku di sana. Di tanah haram, orang sana makan apa? Oh, sudah makan nasi. Lumrah sudah makan nasi, ya beras. Oh, enggak ada, makannya gandum, roti, ya kasih kan gandum, seperti itu. Beri makan makanannya, bukan uangnya. Jadi berikan makanan mentah, masih utuh, belum diseleb, belum dimasak. Au saumu salasiyati ayamin, atau puasa 3 hari. Atau puasa 3 hari, ini pilihannya. Puasa 3 hari, tidak harus berturut-turut. Di mana saja boleh. Kalau nyembelih kambing harus di tanah haram dan dibagikan di tanah haram. Wadah ya? Jadi nyembelih kambing ini harus di tanah haram pelaksanaannya,
dan diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Jadi dibeleh bukan dimakan sendiri, mayoran sate begitu, enggak. Dibeleh di tanah haram, disedekahkan, diberikan kepada fuqara yang ada di tanah haram. Sedekah apa? It'am, memberikan bahan makanan 3 sok, masing-masing fakir setengah sok, 6 fakir totalnya. Ini juga harus di tanah haram. Enggak boleh nanti aja kalau udah pulang di tanah haram sulit nyari fuqara. Enggak boleh. Kasihkan fuqara yang ada di sana. Enggak harus penghuni tetap. Hatta pendatang orang sana, pengemis-pengemis yang berasal dari luar daerah atau bahkan luar negeri, enggak apa-apa, yang penting di tanah haram. Fuqara yang ada di situ, enggak harus penduduk tetap. Ini. Atau puasa 3 hari. Puasa 3 hari tidak harus tanah haram. Setelah pulang boleh. Jadi nanti aja puasanya setelah pulang. Dan tidak harus berturut tuh. Berturut ini dendanya ketika orang melanggar keharaman ihram nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk menghilangkan rambut, kena denda seperti ini kalau yang dipotong 3 rambut. Kalau yang dipotong 3 rambut. Baik dipotong, dicukur, atau dibakar. Minimal 3 rambut atau lebih baru kena denda ini. Tapi kalau hanya 1 rambut cukup bayar mud. Sodako 1 mud kepada orang fakir. 1 mud ya sekitar 7 on. Enggak sampai 1 kilo kepada 1 orang. Kalau 2 helai rambut 2 mud. Jadi 1 rambut dendanya 1 mud diberikan pada fuqara. Kalau 2 helai rambut 2 mud diberikan pada fuqara. Kalau 3 helai udah kena denda ini sudah. Kena kafaro. Wadah ya? Nah, udah. Ini beberapa keharaman ihram. Masih ada 2 lagi, insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.